Setelah saya ngelihat isinya dan kemudian ketemu dengan pedoman masyarakat juga gitu ya, saya lihat benang merahnya Hamka ini selalu milih jalan kebudayaan ternyata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ngobras, ngobrol bareng sejarah. Nah, kalau kemarin kita udah bicara Buya Hamka, sekarang kita lanjut lagi mumpung masih ada pakarnya di sini, insya Allah. Kang Akmal Syafril yang meneliti tentang Buya Hamka ya, dan banyak pengetahuan beliau juga tentang Buya Hamka. Dari sisi sastranya juga menarik gitu. Nah, makanya kita pengen lihat juga nih kalau orang bahas Buya Hamka dari sisi keulamaan, sisi politik gitu ya. Tapi sisi sastranya ini bukan cuma sastra, tapi kebudayaan secara umum gitu kan. Kita tahu Buya Hamka itu nulis sejarah loh. Nulis banyak bantahan-bantahan sejarah tentang sejarah Islam, bahkan ini menarik, beliau ini seorang budayawan sebetulnya, dan makanya beliau diundang di Kongres Kebudayaan tahun 50-an gitu. Nah, kayak apa sih ini soal Hamka dan dakwah kebudayaan, kita coba ngobrol sama Kang Akmal Syafril. Pertama-tama nih, kita tahu Hamka ini punya banyak kontribusi di bidang umat Islam juga banyak, tapi kenapa memilih tentang dakwah kebudayaan Buya Hamka nih itu? Ya, jadi waktu saya ngerjain penelitian disertasi, kan awalnya kan itu pengen bikinnya sejarah pers. Jadi kita bahas Panji Masyarakat dan Gema Islam. Kita pengen lihat aja itu isinya apa sih gitu. Intinya begitu. Isi majalah ini apa sih? Ternyata satu yang saya temukan yang menarik dari Panji Masyarakat dan Gema Islam dan juga dari Hamkanya terutama gitu ya, dari Buya Hamka, adalah beliau memang selalu menggunakan pendekatan budaya. Jadi Panji Masyarakat kan gabungan dari dua majalah, Pedoman Masyarakat dan Panji Islam. Itu dua-duanya majalah yang besar di Medan, dan itu besar. Pedoman Masyarakat itu kiblatnya kebudayaan, kalau Panji Islam lebih ke politik. Nah, lalu kemudian kru-krunya ketika Buya Hamka di Jakarta, para krunya dari kedua majalah itu yang bisa beliau hubungi, diajak bikin majalah baru namanya Panji Masyarakat. Itu gabungannya begitu. Ya, jadi saya lihat benang merah pemikiran Buya Hamka tuh berdakwah lewat kebudayaan. Ya, makanya akhirnya berubah jadi bukan sejarah pers lagi, tapi sejarah pemikiran. Sejarah pemikiran melalui dua majalah tadi. Kenapa melalui dua majalah? Karena pada masa itu, masa 59 sampai 67, artinya di masa-masa Orde Lama, memang Buya Hamka bisa berjuangnya lewat situ. Itu cara beliau yang efektif selain lewat Masjid Al-Azhar. Ya, jadi kalau kajian offline-nya gitu ya. Kalau kajian offline-nya Buya Hamka itu di Al-Azhar. Kemudian lewat Muhammadiyah, tapi tahun 59 tahun 60 kan Masyumi udah dibubarin. Ya. Jadi lewat Masyumi nggak ada lagi. Akan bisa ya. Makanya ada satu mode dakwah yang beliau pakai, yaitu Panji Masyarakat dan Gema Islam. Ya. Nah, setelah saya ngelihat isinya dan kemudian ketemu dengan pedoman masyarakat juga gitu ya, saya lihat benang merahnya Hamka ini selalu milih jalan kebudayaan ternyata. Nah, itu aja akhirnya saya teliti. Basic dia itu sebetulnya basically itu. Ya, jadi dan itu kelihatan setelah kita ngelihat konten dari Panji Masyarakat Gema Islam. Konten itu kayak apa sih, misalnya sekilas di Panji Masyarakat itu seperti apa sih konten dalam majalahnya itu sendiri gitu? Jadi gini, kita perlu tahu dulu Hamka tuh menjelaskan kebudayaan itu apa. Nah, menarik ya. Skop kebudayaan itu skopnya itu adalah ilmu pengetahuan, filsafat, dan kesenian. Ini penting sekali karena orang zaman sekarang, dan ini juga diakui oleh Prof. Kuncoro Ningrat ya ketika bahas kebudayaan ya. Antropolog ya kok. Antropolog beliau selalu beliau mengatakan dalam salah satu bukunya, karena saya merujuk juga ke situ. Ya, karena beliau pakar kebudayaan ya, beliau bilang orang kalau bicara kebudayaan ngiranya seni doang gitu. Jadi kalau kita bilang budaya tuh kayak nempel sama seni budaya, seni dan budaya gitu ya. Jadi kalau kita bilang kebudayaan Indonesia, orang bayanginnya batik, wayang, tari-tarian, ukir-ukiran yang gitu kelihatan aja gitu ya. Seni dan apa yang seninya tuh barang gitu. Nah, jadi kalau pengertian kita kayak begitu, maka seolah-olah kalau kita nggak pakai batik, kita udah nggak Indonesia lagi. Kita nggak berbudaya Indonesia lagi. Kalau kita nggak nonton wayang, berarti kita mengkhianati nenek moyang. Ya, padahal nenek moyang kita nggak pernah minta kita nonton wayang terus. Ya. Nah, kalau Buya Hamka melihat yang namanya budaya itu bisa dilihat dari tiga hal: ilmu pengetahuan, filsafat, dan kesenian. Jadi kalau sebuah bangsa ilmu pengetahuannya nggak berkembang, dia budayanya nggak berkembang namanya, atau tidak berbudaya. Ya. Kemudian filosofinya, filsafatnya. Jadi kalau kita punya negara
mohon maaf itu jangan disamain dengan kasus di mana saja gitu ya. Kalau ada sebuah negara infrastrukturnya hebat tapi ngutang terus, berarti filosofi hidup negaranya berantakan. Ya, filosofinya suka ngutang gitu. Jangan heran kalau rakyatnya suka pinjaman online gitu ya, nggak tahu di mana ini ya. Itu tuh contoh betapa filsafat kehidupan kita sebagai bangsa ini nggak beres gitu. Ya, bangsa tuh nggak beres kalau dia suka ngutang, dia nggak peduli tentang etika gitu ya. Bukan masalah filsafat kan, ya. Dan yang terakhir soal kesenian. Ya, kesenian. Kalau kesenian itu sesuatu yang tidak disadari sebenarnya. Ya, artinya orang tuh nggak terlalu orang tuh nggak terlalu melogikakan kenapa saya melukis kayak begini, tapi dia akan dibentuk oleh filsafat dia. Ya, makanya kalau kita lihat dalam seninya Islam misalnya gitu ya, kalau kita datang ke masjid-masjid yang bagus-bagus gitu ya, hiasan yang terlihat apa? Biasanya kalau nggak geometri, kalau nggak kaligrafi. Kenapa? Karena itulah yang sesuai dengan filsafat kita. Kita nggak mungkin orang Islam tuh bikin seni orang telanjang kayak Yunani gitu ya, karena nggak sesuai dengan filsafat kita. Ya, dan itu nggak selalu disadari. Artinya seniman Muslim tuh nggak mesti mikirin terus gitu, jangan sampai gambar orang telanjang. Nggak perlu dipikirin lagi gitu. Dia ngerti kok apa yang bagus gitu ya. Karena buat kita seni itu untuk mengingatkan kita pada Allah misalnya gitu. Kenapa? Karena filosofi hidupnya begitu. Ya. Jadi 3 hal itulah skupnya kebudayaan. Ya. Nah, kalau Buya Hamka mengatakan budaya itu ada 2 kata, budi dan daya. Budi itu moral, ya. Beliau mengatakan itu semacam pelita untuk menyinari kita ya, menyinari kita dalam melakukan sesuatu. Daya itu perbuatannya. Jadi ada budi, ada daya. Ya, ada moral, kemudian ada tindakan. Nah, maka beliau masukkan lagi satu konsep, ya, bukan satu konsep ya. Beliau masukkan di situ konsep iman dan amal soleh. Kalau budinya disinari dengan iman, maka dayanya menghasilkan amal soleh. Gitu ya. Jadi kalau orang tuh pikirannya, hatinya dibenahi dengan ajaran Islam, insya Allah sains yang dihasilkan sains yang baik, teknologi yang dihasilkan teknologi yang baik, filsafat yang dihasilkan filsafat yang baik, kesenian dihasilkan kesenian yang baik. Nggak akan melenceng lah. Nggak bakal kemana-mana gitu. Ya itu beliau menjelaskan seperti itu. Kalau saya kok ketemu karena saya aktif di kajian-kajian pemikiran Islam di INSIS gitu ya, kita bahas Islamic worldview, ya persis seperti itu yang disampaikan, bahwa Islam tuh mengajari kita worldview yang benar, sehingga apapun yang kita kerjakan terwarnai dengan Islam. Ya, kalau orang zaman dulu bilangnya apa, sibghoh, tersibghoh gitu ya. Jadi kita tuh nggak perlu secara sadar mengingat-ingatkan gitu ya, saya harus jadi saintis yang Muslim, nggak perlu dipikirin kayak begitu. Udah dari belakang kepala udah ketahuan gitu. Yang penting Anda menyerap ajaran Islam dengan baik, pasti hasilnya jadi baik gitu. Ya. Nah, beliau menjelaskan kebudayaan itu seperti itu. Nah, kebudayaan dan ketika masuk ke selera, setiap bangsa akan beda-beda. Selera, jadi budaya hasilnya beda-beda. Ya, tapi nilainya sama gitu. Ya, jadi kebudayaan Islam itu ada kebudayaan Indonesia, kebudayaan Turki, Afrika, Saudi Arabia gitu ya. Kebudayaannya beda-beda, tapi mereka mengajarkan moralitas yang sama, ya, manfaat yang sama, gitu ya, menghasilkan nilai-nilai yang sama. Ya, itu yang menarik gitu ya. Jadi menurut beliau budaya, satu lagi beliau tekankan bahwa manusia tuh kan budaya itu kan ada budi, ada daya. Budi itu hasil akal mereka, ya, akal dan hati mereka. Dan manusia itu udah punya akal, udah punya hati. Jadi orang ateis sekalipun pasti berbudaya. Nah, itu yang justru pentingnya dakwah kebudayaan. Kenapa? Karena kalau kita nggak warnai dengan Islam, kebudayaan kan terwarnai dengan yang lain. Benar. Ya, jadi bahkan ateisme pun akan mewarnai. Masyarakat yang ateis itu budayanya kayak begitu gitu. Ya, masyarakat sekuler kayak begitu. Ya, kita nggak apa-ngapain pun orang pasti berbudaya. Nggak mungkin nggak. Ya, nah, oleh karena itu penting ada ajaran agama, ya, ada iman, sehingga supaya hasilnya adalah amal soleh. Nah, itu menarik, berarti dia semacam memberikan tafsir budaya tapi lewat versi Islamnya gitu kali. Atau bahkan tadi ada sebut worldview atau bahasa Buya Hamka ini pandangan hidup kali kalau nggak salah ya, saya pernah baca bukunya. Nah, siklusnya bisa dibalik. Jadi kan kalau tadi saya ceritakan bagaimana kita belajar Islam dengan baik sehingga hasil kebudayaan kita, filsafat, ilmu pengetahuan kita, filsafat kita, seni kita jadi baik gitu ya. Nah, kalau dakwah kebudayaan itu sebaliknya. Jadi hasil kebudayaan kita, ya, hasil kebudayaan masyarakat Islam, ilmu pengetahuan, filsafat dan kesenian itu bisa membuat orang paham tentang Islam. Gitu.
Maksudnya begini, kalau ada orang non Muslim ketemu kita, yang dia lihat kan dia nggak nanya ke kita hafal berapa ayat Quran. Iya, kan? benar. Dia lihat kebudayaan kita. Iya, betul. Dia lihat Anda nih ngerti sains apa enggak, Anda intelek apa enggak, intelek lah, bukan sains lah gitu ya. Dari cara bicara kita, gitu ya, cara pembawaan kita, Anda ini intelek apa enggak. Kemudian filsafat hidup Anda seperti apa, ya, gaya hidup Anda seperti apa, apakah Anda maki-maki orang, apakah Anda buang sampah sembarangan, itu yang dia lihat. Ya, kemudian cara seni kita, cara kita berpakaian gitu ya, itu yang dia lihat gitu. Jadi kebudayaan itu yang dilihat orang, dan ini adalah alat dakwah gitu. Ya, itu cara berpikir beliau. Makanya dari situ orang akan belajar tentang Islam iya, gitu. Oleh karena itu panji masyarakat dia nggak menjelaskan ajaran Islam ayatnya begini begini. Enggak, dia cerita tentang kebudayaan suatu daerah, peradaban yang bagus kayak apa, filsafatnya sebagus seperti apa, ilmu pengetahuan yang pernah dikembangkan oleh masyarakat muslim seperti apa. Nanti orang akan terpesona, tertarik sama Islam. Ya, menarik. Jadi, bahkan saya pernah baca di Gema Islam atau di mana, di majalah mereka lah pokoknya itu ya, ada kolom anak-anak gitu loh, cerita anak segala macam. Iya. Saya kaget juga nih, orang-orang politik kok bahas kolom, ternyata lewat situ ya baru nyambung juga. Hamka nggak terlalu politik. Iya. Beliau pernah menjelaskan, ada kalimat beliau yang cantik sekali, kurang lebihnya begini. Politik itu di permukaan, kebudayaan itu di kedalaman, di lubuk. Akar ya. Ya, apa yang bergolak di permukaan itu adalah akibat dari gejolak di lubuk. Mantap. Nah, jadi beliau lebih concern kebudayaan karena gini, beliau berpendapat kalau masyarakatnya muslim yang baik itu nggak mungkin hasilnya jelek gitu, nggak mungkin hasilnya jadi komunis, nggak bakal gitu. Ya, jadi orang tuh jadi komunis itu bukan karena dia gabung dengan PKI, enggak gitu, tapi karena emang cara berpikirnya nggak beres gitu. Kalau ini diberesin, dia nggak bakal gabung sama PKI gitu. Ya, nah itu concern beliau, jadi nggak terlalu ke politiknya. Dan beliau di Masyumi ya, ketika di Masyumi kan beliau terlibat di konstituante. Konstituante kan perdebatannya filosofis. Iya, betul. Jadi nggak terlalu politik dia. Benar. Ya, jadi memang bukan orang tipe politik yang organisatoris kayak Pak Nathir gitu ya, bukan tipe seperti itu beliau. Beliau dari dulu udah Masyumi. Karena dulu Masyumi itu punya konsep anggota istimewa. Benar. Jadi semua organisasi yang mendirikan Masyumi itu otomatis semua kadernya adalah kader Masyumi juga. Jadi Hamka dari awal kan orang Muhammadiyah, ya dari awal ini. Jadi dan beliau dari awal sudah sebagai kader Masyumi, tapi terlibat di Masyumi ya cuma di konstituante aja. Karena itu perdebatan filosofis. Dalam filosofis ya tempatnya dia, itu habitatnya. Jagonya dia. Nah, setelah itu emang nggak ada interest sama sekali. Ya. Nah, terakhir nih Kang, apa sih pesan-pesan buat teman-teman sekarang kalau ketika Kang Mal ngelihat gimana dakwah kebudayaan Buya Hamka, pesan buat teman-teman generasi sekarang nih tentang kebudayaan itu seperti apa? Kan kadang kita bayang budaya hanya batik tadi, hanya ini anak sekarang. Nah, gimana nih biar teman-teman lebih peduli soal budaya sebetulnya? Ya, karena sekarang lah gitu. Karena mereka belum tentu baca karya Buya Hamka kan. Saya pernah mempraktekkan ketika saya pertama kali ke Makassar. Makassar di Universitas Hasanuddin ya. Saya waktu itu nggak tahu sama sekali soal kebudayaan Bugis, orang Bugis, orang Sulawesi Selatan, nggak tahu sama sekali gitu ya. Cuman yang saya tahu adalah Buya Hamka membicarakan masalah orang Bugis dalam tenggelamnya kapal Van der Weyck, ya, dan itu karena beliau pernah tinggal di situ. Iya, Muhammadiyah di sana. Beliau pernah tinggal di Makassar kan selama 2 tahunan gitu ya. Dan ada juga tulisan beliau di buku Giroh tentang orang-orang Bugis, karena beliau mengatakan gini, orang Bugis itu girohnya terhadap Islam besar sekali. Jadi mereka tuh punya harga diri yang kuat sekali, sehingga kalau harga diri dirusak mereka bisa nggak peduli sama nyawa. Ya, itu baiknya gitu. Ya, baiknya orang Bugis gitu ya. Dan kemudian saya jelaskan di situ di forum gitu ya. Saya bilang nih pertama kalinya saya datang ke Makassar, alhamdulillah. Pertama kali juga saya menginjakkan kaki di Sulawesi Selatan. Saya nggak tahu apa tentang antum semua gitu ya. Tapi yang saya tahu dari apa yang saya teliti di buku-bukunya Buya Hamka, beliau sangat terkesan sekali dengan orang Bugis, karena orang Bugis ini punya giroh yang kuat dalam membela Islam. Itu berbinar-binar semua matanya, bangga semua. Apa pelajarannya? Pelajarannya adalah kalau kita bertemu dengan kebudayaan orang, kebudayaan itu bikinan orang, bikinan manusia. Betul. Pasti ada kurangnya. Tapi coba garis bawahi kelebihannya. Ya, kita berangkat dari situ, jangan berangkat tiba-tiba datang kita ngoreksi orang gitu ya. Ini salah nih kayak begini. Wah, itu nggak akan efektif. Nggak akan orang nggak simpati. Ya, padahal banyak kebaikannya. Banyak kebaikannya, dan kalau boleh saya berargumen lagi, ini bukan dari beliau, tapi saya mengambil hikmahnya mengambil hikmah dari apa ungkapan beliau gitu ya. Kan pada dasarnya kita semua anak Nabi Adam alaihissalam. Ya, semua manusia. Jadi semua kebudayaan pastilah ada baik-baiknya. Karena pasti
dulu kita punya nenek moyang seorang nabi gitu. Iya, iya. Ya, Sisanya gitu ya. nggak tahu bercabang di mana gitu Iya, ya. Nggak tahu bercabang di mana, kita semua punya nenek moyang nabi gitu. Pasti semua kebudayaan itu ada baiknya. Ya. Nah, itulah yang dipakai buat berdakwah. Ya, jangan langsung mengoreksi orang, ya, langsung nyala-nyalahin ini itu ya. Coba lihat baiknya dulu. Lihat baiknya itu digarisbawahi, orang akan senang. Ya, sampai dia bisa menerima dakwah. Ya, dan kita mengoreksi ya hanya mengoreksi yang sebagian saja. Kayak beliau mengoreksi adat Minangkabau dengan sangat keras sekali, tapi yang dikoreksi ya materialismenya. Betul. Ya, adapun soal literasinya, soal ketinggian filosofinya nggak ada beliau bantah itu. Bahkan banyak disanjung beliau ya. Iya, ya. Nah, jadi berdakwah dan kebudayaan itu lebih bijak, ya lebih bijak. Bukan berarti kita nurutin semua apa yang mereka mau, nggak gitu ya, nggak. Namanya kebudayaan itu bikinan orang. Orang tuh ada salahnya, ada kurangnya, ada lebihnya gitu ya. Tapi coba kita cari kebaikannya, ya dari situ kita bisa bicara lebih enak lah gitu. Ya kalau udah ngomong enak gini sama orang kan gampang ya. Nanti lama-lama dia hilang segala prasangka, baru kita bisa ngobrol dari hati ke hati. Nah, itulah makanya Buya Hamka tuh disukai semua orang gitu. Iya benar. Disukai semua orang. Nggak ada yang nggak suka sama beliau itu, masya Allah. Ya. Oke Kang, terima kasih banyak buat ilmu-ilmunya nih. Menarik sekali, terutama ketika kita bicara kebudayaan mungkin belum banyak disinggung ya, apalagi soal dakwah. Seakan-akan keduanya bertentangan gitu, padahal saling melengkapi gitu. Nah mudah-mudahan bisa bermanfaat juga buat teman-teman. Terima kasih yang sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.